Judul di chapter 15 ini adalah Multiple Deposit Creations and the Money Supply Process, ya. Chapter 15, ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa chapter 15 ini sangat-sangat penting, inti, ya, mungkin bisa dibilang inti dari ekonomi moneter konvensional yang kita harus tahu sebagai siswa, ya, sebagai orang yang belajar ekonomi moneter Islam, ya. Apa yang kita pelajari? Jadi, movement of the money supply affect interest rate and overall health of the economy. How money supply is determined, who controls it, what causes it to change, how might control of it be improved. Nah, saya coba ingin mengilustrasikan sedikit, ya. Mengilustrasikan sedikit terkait dengan ini, ya. Sebentar, saya mau coret-coret dulu. Jadi, nah ini, ya. Ini misalnya bank sentral, ya. Bank sentral. Kemudian ini adalah wilayah negaranya, ya. Tugasnya ini itu adalah mengatur, ya, jumlah ya, negara ini. Kalau uang itu terlalu banyak, ya, yang kita bahas kemarin, maka demand ini akan naik, sehingga P itu akan naik, maka terjadilah inflasi. Kalau terjadi inflasi, maka kita sudah jelaskan minggu lalu, ya, atau 2 minggu lalu, bahwa ini itu akan menarik jumlah uang, ya, menarik jumlah uang dari masyarakat, yaitu dengan menaikkan suku bunga, ya, kemudian menjual bonds. Nanti akan saya jelaskan. Bonds ini adalah obligasi. Menjual bonds itu berarti ketika bank sentral ini menjual, akan dibayar oleh perbankan yang ada di sini, ya. Jadi uang itu akan mengalir dari masyarakat ke Federal Reserve, sehingga yang kemudian tersisa dalam sini itu akan turun, ya. Kalau kemudian kondisi yang berbeda, apabila ini yang wilayah masyarakat ini saatnya ekonomi itu untuk bergerak, ya, berarti butuh uang yang banyak di sini, ya, butuh uang yang banyak di sini. Intinya adalah bank sentral ini akan mengeluarkan, bahasa Jawa itu menggerojoki, ya, membuang uang lah, ya, membuang uang ke wilayah ini, ya, supaya ekonomi berkembang, ya, supaya transaksi ekonomi lebih banyak dan ekonomi berkembang. Nah, bagaimana caranya uang ini mengalir ke sini? Ya, uang ini mengalir ke sini atas pembelian bank sentral, pembelian bonds, ya, pembelian bonds dari mana? Dari bank-bank yang ada di masyarakat. Jadi kalau obligasi atau bondsnya dari perbankan ini dibeli sama Fed atau bank sentral, gitu, ya, maka bondsnya itu mengalir ke Fed, kemudian Fed akan membayar dengan uang yang kemudian bisa beredar di masyarakat sehingga bisa digunakan untuk transaksi. Kurang lebih seperti itu, nanti akan saya jelaskan, ya. Movement of the money supply, uang itu ke sini, ke kanan itu berarti ke masyarakat, ya, atau ke kiri itu berarti ke Fed. Kalau ke kanan, ke masyarakat, berarti tujuannya adalah untuk menambah jumlah uang beredar supaya bisa transaksi ekonomi. Kalau ke kiri itu adalah mengkontraksi, mengurangi jumlah uang beredar. Nah, ini kita bicara nomor 1. Nomor 2, how money supply is determined. Bagaimana kemudian faktor-faktor yang bisa mempengaruhi money supply. Nah, ini money supply, who controls it? Who controls it? Peranan bank sentral menjadi besar, dan juga nanti peranan bank-bank yang kecil-kecil ini juga besar, ya. Itulah yang kemudian nanti ada istilah multiplier atau multiple creation, ya. Who controls it? Siapa yang mengontrol? What causes to change? Ya, apa penyebab itu untuk berubah? Nah, nanti ada beberapa poin di sini, ya. Dan bagaimana kontrol itu bisa dilakukan. Secara umum itu yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Mari kita lihat, kita lanjutkan. Sebentar, ya. Ini saya coba untuk stop screen dulu. Oke, saya hapus dulu, ya. Nah, kita lihat ada peranan penting dari
supply process itu. Kalau Anda baca, ada 4 pihak, ya, yaitu central bank, depositor, dan juga borrowers. Ya. Central banks itu ya berarti bank sentral. Kalau yang banyak saya contohkan dalam ini, mengacu kepada bukunya Frederick Mishkin ini, itu adalah saya menggunakan Fed. Ya. Ketika saya bilang Fed, itu berarti Federal Reserve atau bank sentral. Ya. Kemudian nomor 2, bank. Ya, ini perbankan umum ya. Perbankan ini adalah financial intermediaries. Ya. Financial intermediaries itu apa? Yaitu suatu institusi yang menerima dana dari pihak yang kelebihan dana, yaitu depositor, ya, dan juga menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, yaitu borrower. Ya, jadi central bank, ada bank sini financial intermediaries, depositor yang kelebihan dana, borrowers itu adalah peminjam. Ya, oke. Nah, mari kita lanjutkan. Ya. Nah, ini sekarang kita bicara balance sheet. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini itu banyak perihal accounting-nya, ya, accounting dari sisi accounting-nya Fed atau bank sentral, accounting-nya perbankan, dan accounting-nya individual, ya. Nah, mari kita lihat, ya. Sekarang kita bicara tentang accounting-nya, accounting-nya Fed dulu ya. Accounting-nya Fed itu seperti ini. Ya. Liabilities, berarti kalau kita bicara liabilities itu berarti kalau neraca itu ada di sebelah kanan. Ya. Ada di sebelah kanan. Terdiri dari apa? Currency in circulation. Ya. Berarti currency yang beredar. Apa definisinya? Definisinya nih. It is the amount of currency in the hands of public. Berarti masyarakat ketika memegang uang, ya, maka disitulah kemudian ada currency in circulation. Ya. Kemudian currency held by depository institutions is also liability of the Fed. Currency itu adalah uang, ya. Nah, uang yang ada di depository institution, ya di perbankan, itu juga masuk currency in circulation. Ya, also the liability of the Fed, but is counted as part of the reserve. Jadi dicatatnya nanti itu sebagai reserve yang ada di bank itu loh. Dicatat di akuntansinya itu sebagai reserve. Jadi currency circulation itu hands of public. Kalau di perbankan itu juga liability, cuman dicatatnya sebagai reserve. Ya, ini ya. Reserve itu deposit at Fed plus currency that is physically held by the banks called vault cash because it is stored in the bank vault. Ya, reserve itu sendiri itu adalah deposit at the Fed plus currency that is physically held by banks. Oke, nanti pelan-pelan kita akan pelajari ya. Jadi nanti akan ada kasus, cerita gitu ya, terus dari cerita ini akuntansinya bagaimana, pencatatan neracanya bagaimana, pencatatan ceritanya bagaimana. Kalau Anda lihat slide saya, itu di bawah, itu ada notes-nya. Nah, itu notes itu akan menjelaskan tentang argumen-argumen kenapa ini naik, kenapa ini berkurang, bertambah, plus minus, dan sebagainya itu ya. Kemudian ada 2 kategori reserve, yaitu required reserve, ya, reserve that the Fed requires bank to hold, ya. Terus kemudian yang kedua adalah excess reserve, additional reserve that banks choose to hold. Required reserve itu sifatnya wajib, ya. Kalau di kita itu namanya giro wajib minimum. Ya, giro wajib minimum itu adalah required reserve. Ya. Kemudian excess reserve. Ya. Kenapa ada excess reserve? Ya itu pilihannya bank itu mau, kalau bank kan harus memenuhi required reserve-nya karena itu memang
policy dari bank sentral. Tapi kalau excess reserve itu terserah banknya, mau ada tambahan berapa di bank tersebut.